Di kolom komentar video yang ini ada pertanyaan, buat nyimpen data serial .available bisa ya mas? Saya masih bingung jalurnya mas. Dibales, bisa mas. Setelah itu masih lanjut tanya lagi. Pada akhirnya saya mengangkat beberapa poin yang diinginkan oleh si penanya. 1. Data dikirim via Bluetooth dari HP ke ESP32. 2. Data yang dikirim berupa karakter. 3. Data disimpan di ESP32. Dari 3 poin di atas, kami akan membuat videonya supaya kita bisa belajar bareng. Siapkan ESP32 dan aplikasi serial Bluetooth terminal di Android. Di Arduino IDE, library yang kita gunakan yaitu adalah Bluetooth serial.h. Kemudian ada settingan untuk Bluetoothnya. Buat objek dari kelas Bluetooth serial dengan nama serial BT. Di first setup kita atur baud rate serialnya ke 115200. Kemudian inisialisasi serial Bluetoothnya menggunakan serial BT.beacon dengan parameternya yaitu adalah nama Bluetoothnya. Di sini kita gunakan ESP Bluetooth. Selanjutnya kita akan menampilkan tulisan Bluetooth sudah bisa digunakan. Di void loop kita akan mengecek apakah si serial Bluetooth sedang menerima data atau enggak menggunakan fungsi serial pt.available. Jika sedang menerima data, maka data akan ditampung ke variabel data dengan tipe datanya yaitu adalah char dengan fungsi serial pt.read. Kemudian kita akan tampilkan data yang kita terima. Jika sudah kita upload, buka serial monitor, kemudian reset ESP-nya. Di aplikasi serial Bluetooth terminal di Android, kita hubungkan terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan B, kemudian kita kirim, D, kemudian kita kirim, dan C kita kirim. Data yang kita terima lebih dari satu huruf ya, soalnya ada space dari huruf B ke D dan D ke C. Kita buat variabel kumpul data dengan tipenya yaitu adalah string. Kemudian di for loop kita gunakan kumpul data untuk mengumpulkan data yang kita terima dari serial Bluetooth. Kemudian ini kita komen aja. Jadi setelah serial Bluetoothnya sudah kita mendapatkan data dan variabel kumpul datanya sudah ada isinya, maka kita akan proses lebih lanjut menggunakan else if kumpul data.length di atas 0. Tampilkan terlebih dahulu panjang data yang kita terima. Setelah itu di akhir kita kosongkan lagi variabel kumpul data. Kita upload ulang, buka serial monitor dan reset si ESP-nya. Kita coba kirim satu huruf, 2, 3, dan 0. Di serial monitor munculnya yaitu adalah 3, 4, 5, dan 2. Berarti ada 2 karakter yang dikirim selain yang kita tulis. Kita bisa gunakan fungsi kumpul data.trim ya, untuk menghilangkan karakter yang tidak kita kirim. Kita upload ulang, kita buka serial monitor lagi. Oke, kita coba kirimkan satu karakter, 2 dan 3. Ini sudah berhasil. Data yang kita terima besarnya hanya 1, 2, dan 3 sesuai dengan yang dikirim. Ketika kosong, tidak ada yang kita kirim, maka harusnya panjangnya juga 0. Oke, kita ubah parameter yang ada di else if-nya. Jika sebelumnya 0, maka kita ganti dengan 2. Kemudian kita buat variabel data simpan dengan tipenya yaitu adalah char. Kita gunakan data simpan untuk menyimpan karakter pertama yang ada di variabel kumpul data.
Kemudian kita tampilkan karakter yang kita terima. Kita upload ulang, buka serial monitornya, coba kirim huruf K. Oke, panjangnya 1, hurufnya K. Kemudian ini ada 2 karakter, tapi data pertamanya tetap K. Yang ketiga sama, ada 3 karakter, tapi untuk data yang kita ambil hanya yang pertama, yaitu huruf K. Untuk menyimpan di ESP kita butuh library tambahan, yaitu EEPROM.h. Kemudian kita inisialisasi menggunakan EEPROM.beacon. Untuk parameternya yaitu adalah besar yang dialokasikan yang nantinya akan kita gunakan. Kita gunakan 8 aja, walaupun sebenarnya cuma butuhnya 1 ya, karena hanya 1 karakter. Kemudian di dalam else if-nya kita tambahkan perintah untuk menyimpan menggunakan fungsi EEPROM.write. Untuk parameternya yaitu adalah alamat penyimpanan dan data yang kita simpan. Selanjutnya ada fungsi EEPROM.commit. Kemudian kita ganti data yang kita tampilkan, yang awalnya menggunakan variabel data simpan, sekarang kita gunakan fungsi EEPROM.read. Untuk parameternya yaitu adalah alamat penyimpanan yang kita gunakan. Kita upload lagi, kita kirimkan 1 karakter. Oke, ini yang tampil kan harusnya huruf ya, tapi ini malah tampil angka, yaitu 107. Ini adalah kode ASCII untuk karakter yang kita kirim. Nah, kita buat variabel baru yaitu adalah data baca dengan tipenya yaitu adalah char. Menjadi char data baca sama dengan char EEPROM.read dengan parameternya yaitu adalah alamat penyimpanannya. Ganti, yang kita tampilkan yaitu adalah variabel data baca. Kita upload ulang, kita coba kirim 1 karakter, panjangnya 1, dengan data yang kita simpan adalah karakter K. Yang kedua adalah C, dan yang terakhir adalah L. Kita teliti dulu data yang dikirim itu tipenya apa, kemudian strukturnya seperti apa, sehingga ketika kita ingin parsing data atau memilah data, kita tidak bingung caranya seperti apa. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan ataupun request tutorial yang lain, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat belajar.